Ekonomi 10 November Surabaya. Kami pertama-tama ingin memperkenalkan diri, nama aku Farhan dari angkatan 23 SMA Negeri 17 Palembang. Aku Farhan dari Emperor 23 juga. Selanjutnya sebelum mulai acara, lebih baik kita kenalan sama alumni dari SMA 17 yang seharusnya pada kesempatan hari ini yang berada di sini adalah kepala bidang SMA. Namun karena Pak Joko sedang ada kegiatan di Palembang, sehingga saya yang dikirim untuk pendampingan. Bapak Joko mengucapkan selamat dan juga menitipkan salam dan mohon maaf karena belum bisa hadir di sini. Adik-adik sekalian, selama berapa hari saya bergabung di sini, Ibu Bapak, saya sangat senang sekali dengan kekompakan Bapak Ibu di sini, dengan penyambutannya dan juga dengan keramah-tamahan adik-adik sekalian. Nanti akan saya bawa ceritanya ke Dinas Provinsi Sumatera Selatan. Baik, studi edukasi ini sangat bermanfaat ya. Yang pertama, kita bisa menjalin silaturahmi. Kemudian ini juga saya dengar merupakan salah satu program tahunan dari SMA Plus Negeri 17 Palembang ya. Kemudian yang ketiga pastinya untuk menambah wawasan pengetahuan adik-adik dan mengetahui apa saja sih strategi tips agar bisa diterima di universitas atau perguruan tinggi dan sekolah kedinasan. Dan khususnya pada hari ini kita berada di ITS. Di sini ada alumninya, mungkin kakak-kakak di sini nanti akan bisa berbagi ya tips dan triknya bagaimana bisa diterima di ITS. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri karena tadi dimulai dengan pantun, saya akhiri dengan pantun. Jalan-jalan ke kota Surabaya, jangan lupa beli makanan. Asik. Demikian sambutan dari saya. Cakep. Jika ada salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada adik-adik semua dan juga Bapak Ibu guru yang telah menyempatkan untuk mengunjungi ITS walaupun hari hujan begini. Dan kami tahu dari adik-adik itu sendiri sudah banyak tugas yang menumpuk, ada kelas, tapi kalian masih pengen mengunjungi Institut Teknologi 10 November ini. Saya berterima kasih sebesar-besarnya kepada adik-adik dan kepada semua guru yang telah hadir di sini. Mungkin itu saja sambutan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sini. Katanya itu yang gampang. Ya teman-teman. Jadi misalnya kalian mau tanya tentang apapun itu, mungkin di sini kami bukan merasa paling pintar, tapi mungkin kami merasa kami lebih duluan kuliah gitu. Dan kami pernah di masa kayak kalian juga kan. Jadi kami buka open question apapun. Kalau cowok-cowoknya mau nanya tentang cewek ITS gimana, santai.
Nanti nanya ke Mas Agim, soalnya dia paling jago. Sangat teknis sekali, lambang juga sangat teknis dan sangat berbahaya. Kalau untuk masuknya mungkin tanya tekniknya dia begini ya, tentang proses-prosesnya. Lagi ya bisa mau 2 jam naik pesawat ya? Iya. Bisa mau naik 2 jam. Terus mungkin dari rata-rata kami pribadi ini yang dulunya itu masih anak mama semua, terus akhirnya memutuskan untuk merantau. Mungkin untuk motivasinya itu adalah kalau Kawah itu kemarin aku menuntut ilmu sampai negeri Cina kan? Iya, negeri Cina. Terus gimana lagi? Terus ini kebetulan masuk ITS bukan ke Universitas doang itu, bukan. Makasih ya. Terus mungkin kenapa pilih ITS? Satu, ITS itu kalau dari aku pribadi untuk alumnusnya itu atau alumni dari ITS ini sendiri memang udah terdengar bagus lah di perusahaan-perusahaan besar di Indonesia. Itu salah satu pilihan aku kenapa aku masuk ITS. Mungkin gini sih, apa sih yang membedakan kampus ITS kan udah 5 besar ya, masuk 5 besar universitas terbaik gitu, perguruan tinggi terbaik di Indonesia. Terus apa sih yang membedakan mereka dari universitas lain itu? Sebenarnya 2 hal sih yang dari aku pelajari selama aku udah running 3,5 tahun kuliah di sini. Ini kan tahun terakhir. Yang beda itu pertama lingkungan. Kalau di sini kalian itu dituntut untuk belajar terus. Itu yang bisa bedain kalian sama anak-anak lain. Culture-nya itu loh, yang mungkin sebenarnya nggak bisa juga ya dibilang kayak kampus lain jelek, cuman di sini dituntut untuk belajar terus deh. Yang bedanya yang kedua adalah fasilitas. Di sini semua ada, sampai toilet pun bersih banget di sini. Kayak dan wifi aja ya. Wifi ITS itu bisa ngakses seluruh jurnal di seluruh dunia. Kalian bisa dapat jurnal dari Stanford, Oxford, yang mana itu jadi acuan kami belajar ya. Itu bisa, cuma dari wifi ITS loh. Tapi buat akun apapun. Misalnya nih, aku kan masuk ITS, aku itu dikasih Office 365 loh. Office 365 itu kan ada juta-juta ya. Tapi aku tuh, aku kan SPM, nggak pakai duit pangkal. Terus masuknya tuh dapat gratis semuanya. Itu sih yang bisa bedain. Dan mungkin kalian juga di sesi ini kalian perhatiin deh, tanya deh, mampu kalian untuk nanya ke mas-masnya. Soalnya ini kesempatan kalian banget untuk melihat dunia perkuliahan itu gimana. Soalnya aku dulu nggak serius itu tentang dunia perkuliahan. Mungkin ada tambahan dari Mas Agim. Oke, mungkin di sini aku pengen tanya dulu dari yang di sini, kalian ada yang udah mantep belum buat kuliah di mana, jurusan apa? Masih pada belum? Atau sudah? Ada yang udah, ada yang belum. Nah, menurut pengalaman pribadi buat masalah kalian menentukan jurusan, menentukan univ yang kalian mau, mungkin di awal kalian masih idealis lah, dan juga mungkin cenderung kalian juga masih belum tahu kalian mau kemana. Dan menurut aku pribadi sebagai siswa di Jubel waktu itu terbilang wajar, tapi jangan lama-lama untuk kalian istilahnya tuh bingung lah kalian itu mau kemana. Gak mesti ITS, gak mesti harus di Surabaya. Di sini secara general kalian carilah minat kalian sendiri. Dengan cara apa ya, kalian mungkin bisa tanya-tanya terkait jurusan yang ada di sini, atau juga misalnya kalian nggak mau terlalu yang kaku, kalian nanya tentang kehidupan kemahasiswaan itu kayak gimana, atau juga nongkrongnya tuh kayak gimana segala macam. Buat masalah kos-kosan, cost living, bla bla bla, silakan feel free buat nanya. Jadi ini buat cewek-cewek nih, kayak mau nanya Mbak Dian mungkin bisa opening dulu. Dan juga di sini kan bisa terbilang kurang proper lah. Nah, nanti kemungkinan besar bakal ada di sana tuh kami dari Porda Sumatera Selatan, 5 mahasiswa Sumatera Selatan yang di Surabaya itu bakal menghampiri sekolah-sekolah dan juga mungkin mengadakan TO untuk SMA yang ada di Kota Palembang ataupun di Sumatera Selatan. Jadi mungkin di situ bakal penjelasannya lebih proper terkait masalah detail dari jurusan, terus detail dari fakultas yang ada, sama fasilitas dan lain-lain, dan juga kemahasiswaan juga. Nah, jadi mungkin ditunggu aja buat masalah itu. Dan juga kebetulan untuk
penanggung jawabnya di sini ada. Jadi mungkin bisa dijelasin lebih lanjut sama Mbak Dia. Terima kasih. Kalau dia Aku dari teknik material dan metodologi. Jadi kalau kalian lihat di brosur itu, ITS itu punya 7 fakultas dan juga 9 departemen. Yang mostly itu juga di ranah perteknikan dan itu juga ada kostum. Jadi kayak ada medisnya dan ada ilmu kayak tentang kota gitu. Ada studi pembangunan itu juga yang lebih ke sosum. Tapi kan emang orientasinya institut kan lebih ke teknik. Jadi kalau dulu tuh aku kan emang mau teknik ya. Dan orientasi itu memang aku pengennya di institut. Dan dulu tuh aku tuh milihnya ini jurusan apa yang aku pengen. Kebetulan yang aku pengen itu teknik material dan metalurgi. Di Indonesia tuh cuma ada 2 yang benar-benar departemennya gabung. Kalau di Institut Teknologi Bandung itu kan material dan metalurginya beda di dua departemen itu di 2 fakultas. Dan aku tuh pengen itu tuh yang all in gitu. That's why aku pilih yang potensialnya berarti ada 2 kan, ada di UI sama ITS. Kenapa aku lebih prefer ITS? Karena situ aku melihat overview pertama lulusan dari ITS dan especially departemen itu sendiri itu tuh kayak lab-labnya aku melihatnya lebih lengkap dan lebih potential. I'm not saying kayak UI kayak bahwa I'm not saying about that, tapi aku lebih prefer di ranah yang mana akademik dan non akademik. Oke, kayak bukan UI yang akan mendukung aku di akademik dan akademik itu yang ngebalance juga kayak aku harus fokus di akademiknya aja. Karena setelah aku di sini juga aku lihat potential kayak student chapter, organisasi yang ada di ITS itu tuh bener-bener ngajarin kamu bener-bener kayak soft skill-nya ada, hard skill-nya ada, dan itu tuh akan ngebuat kamu terbiasa kayak it prepares yourself untuk kamu nge-face down future abis pasca kampusnya gimana untuk organisasi dan akademiknya tuh menurutku balance banget. Dan kayak apa yang kata kawan bilang tadi, kamu di situ bakal dituntut belajar terus dan produktif terus. Dan bahkan kalau kalian pernah dengar orang-orang yang chaos di kuliah itu sebenarnya mereka tuh cuma bukan chaos di bidang akademik aja, di tugas-tugasnya aja, emang tugas numpuk, tapi juga kamu tuh akan belajar manajemen waktu, kamu juga akan belajar tentang diri kamu yang gimana untuk manajemen semuanya itu. Menurutku aku agak bersyukur sih ada di ITS dan peluangnya itu benar-benar oke lah untuk mereka juga lebih fokus ke teknologi, mereka fokus ke research dan ITS tuh bentuk tahu banget bulan kemarin aja di Antasena itu tim Antasena yang ITS itu fokusannya di hydrogen fuel car itu habis lomba di Shell Eco Marathon. Biasanya itu ada di luar negeri, tapi tahun ini kebetulan yang host di Indonesia. Kemarin ITS berhasil juga banyak dapat juara di berbagai bidang-bidangnya yang dispesifikasi oleh Shell Eco Marathon. Dan kita tuh tiap tahun selalu menang top 3 di riset ITS. Terus untuk pasca kampusnya ITS tuh kalau kalian mau tahu tiap biasanya kalau kalian tahu kayak Schlumberger terus perusahaan multinasional yang lainnya tuh mereka tuh sering close rank karyawan itu di ITS. Jadi kayak kalian kalau tahun terakhir pokoknya kayak biasanya ada 3 tahun terakhir lulusan itu yang bisa daftar close rank itu. Jadi opportunity-nya tuh banyak banget karena ini tuh banyak kerjasama juga sama perusahaan-perusahaan nasional sama multinasional. Dan oh ya, kalian ada yang aku mau nanya, kalian ada yang
Mas ini pakai